Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal yang pertama mulai ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal yang pertama mulai ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara pagi hari ini adalah di mana satu kali Maria ibu Yesus pergi ke rumah Zakaria dan dia bertemu dengan Elisabet istri Zakaria, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu itu saudara, baik Maria maupun Elisabet mereka sama-sama sedang mengandung. Maria mengandung Yesus, sedangkan Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis. Dan yang saya rindu kita belajar saat ini saudara dari konteks firman Tuhan ini adalah di mana melalui peristiwa perjumpaan itu Elisabet mengalami penuh dengan Roh Kudus. Dan topik yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah bukti dipenuhi oleh Roh Kudus, atau cara hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus saudara, setiap kita, saya dan saudara, kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang diutus oleh Tuhan untuk menolong kita, untuk mengajar kita, untuk menghibur kita, untuk menuntun kita, untuk menyadarkan dan menginsafkan kita.
Itu artinya, saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa berjalan dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita akan tersesat. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita. Dalam saudara menjalani hidup saudara sehari-hari, menjalankan usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, saudara perlu Roh Kudus. Karena kehadiran Roh Kudus di sana akan memberi damai keberhasilan dalam kehidupan saudara. Di dalam peristiwa ini, saudara, di ayat 45, di sana Elisabet menegaskan bahwa, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Siapa yang membuat manusia percaya? Roh Kudus. Roh Kudus jugalah yang membuat orang insaf, bertobat, dan percaya kepada Tuhan. Dan kemudian kalimat terakhir ditegaskan di sini bahwa sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Artinya orang yang di dalam hidupnya dia hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berjalan bersama dengan Roh Kudus, apa yang direncanakan Tuhan bagi dia terlaksana. Adakah saudara hari ini rindu terlaksana apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan bisnis saudara? Saya percaya setiap kita merindukan itu, saudara. Kita rindu rancangan-rancangan Tuhan dinyatakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya percaya kita merindukan perkara besar Tuhan kerjakan. Dan kalau Tuhan yang merancang, saudara, pasti rancangannya adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang besar, rancangan yang luar biasa bagi setiap kita. Adakah saat ini saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah seorang tua? Adakah saudara sedang berpikir, merancang, merencanakan bagi masa depan anak-anak saudara? Saya percaya setiap orang tua punya rancangan, punya keinginan, punya rencana bagi kehidupan anak-anaknya. Adakah saudara yang punya rencana biasa-biasa saja? Atau malah merencanakan anak saudara gagal? Tidak akan ada orang tua yang waras melakukan itu, saudara. Kita akan merancangkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa bagi anak-anak kita, rancangan yang besar bagi anak-anak kita. Terlebih lagi Tuhan, saudara, kita adalah anak-anaknya. Dan jangankan rancangan besar, mati pun dia rela bagi kita supaya kita diselamatkan. Dan saya percaya atas setiap kita Allah punya rancangan-rancangan besar, dan rancangan besar tersebut akan digenapi dalam kehidupan orang-orang yang berjalan bersama Roh Kudus, yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat ini mari kita renungkan bersama, saudara, yang menjadi pertanyaannya, adakah Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara? Mungkin ketika saya bertanya seperti ini, saudara bingung, adakah Roh Kudus dalam diriku? Dengar, jika saudara percaya saat ini kepada Yesus, saudara percaya bahwa Yesuslah juru selamat saudara, saudara percaya bahwa dialah yang telah turun dari sorga, mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara, sehingga saat ini saudara percaya bahwa saudara sudah diselamatkan, nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan, dan kapan saja saudara menghadap kepada Tuhan, saudara pasti masuk surga. Kalau saudara sudah percaya akan hal itu, karena itulah yang paling dasar dalam iman kekristenan. Sekali lagi, itulah yang paling dasar dalam iman kekristenan, saudara. Kita tidak ada gunanya diberkati, berhasil, sukses, dan sebagainya, jika keselamatan kita belum pasti. Jika kita tidak yakin bahwa Yesus mati untuk menebus kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, jika kita tidak yakin bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah hal yang sangat mendasar dalam iman kekristenan. Apakah saudara sudah percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara sudah percaya, maka Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. Karena Roh Kuduslah yang membuat saudara percaya, menobatkan saudara, menginsafkan saudara, dan membuat saudara percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini, saudara, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah saudara hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Saudara menjalani hari-hari saudara bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan petunjuk Roh Kudus? Atau apakah saudara sudah hidup menjalani kehidupan saudara dalam kepenuhan Roh Kudus? Yang menjadi pertanyaannya mungkin saat ini,
Apa bukti saya berjalan dalam kepenuhan Roh Kudus? Bagaimana saya hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Di mana Elisabet, ketika Maria datang, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah sekarang, untuk kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita, apa ciri Roh Kudus memenuhi kehidupan kita? Kita belajar dari kehidupan Elisabet yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mulai ayat yang ke-41, saudara. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, dia akan mengeluarkan kata-kata berkat. Bukan kata-kata penghukuman, bukan kata-kata penghakiman, bukan kata-kata kotor, tetapi kata-kata yang keluar dari orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kata-kata berkat. Karena Roh Kudus yang memenuhi hatinya itu akan membuat dia berkata-kata dengan benar, dan kata-kata yang dia keluarkan adalah kata-kata berkat. Bayangkan, saudara, jika di tengah keluarga setiap anggota keluarga dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian kata-kata yang mereka ucapkan satu dengan yang lain adalah kata-kata berkat, kata-kata positif, kata-kata yang benar, kata-kata yang memotivasi, kata-kata berkat. Bukankah keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati? Saudara, bayangkan jika di dunia kerja, di kantor saudara misalnya, di sana setiap anggota di kantor itu, setiap pekerja, semuanya mengeluarkan kata-kata berkat. Mulai dari pimpinan sampai anak buah, semuanya terbiasa mengeluarkan kata-kata berkat. Bukankah keberhasilan yang dahsyat akan terjadi di tengah-tengah pekerjaan saudara, bisnis saudara? Saudara, kita perlu hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan jika kita semua hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajari kita mengeluarkan kata-kata berkat, memampukan kita mengeluarkan kata-kata berkat. Jadi apa yang menjadi ciri kepenuhan Roh Kudus? Hidup dengan kata-kata berkat. Itu yang pertama, saudara. Itu yang dilakukan oleh Elisabet ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluar kata-kata berkat. Dan kalau seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana dia mengeluarkan kata-kata berkat, orang-orang di sekelilingnya, saudara, akan merasa damai dengan dia, akan merasa tentram dengan dia. Orang-orang yang di sekelilingnya akan melekat padanya, menghargai dia, menghormati dia, karena kata-kata yang terucap dari mulutnya adalah kata-kata berkat. Lalu yang kedua, saudara, saat Elisabet penuh dengan Roh Kudus, hal kedua yang terjadi, ayat 43, dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Hal yang tergambar dari kalimat ini, saudara, adalah kerendahan hati. Ketika dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Dan bukankah orang yang hidup dalam kerendahan hati, orang ini, kerendahan hatinya akan menjadi alasan untuk dia disukai oleh semua orang. Dan kalau dia disukai oleh semua orang, bukankah itu juga akan menjadi alasan orang ini akan mengalami keberhasilan dalam hidupnya? Karena saat ini, saudara, di dunia modern ini, semua ilmu bisnis, saudara, ilmu kepemimpinan, ilmu relasi satu dengan yang lain, semua akan menegaskan bahwa hubungan atau relasi saat ini merupakan alasan utama untuk orang mengalami keberhasilan. Dan kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, dan Roh Kudus mengajar kita untuk hidup dalam kerendahan hati, bukankah kita akan memiliki relasi yang begitu baik kepada semua orang jika kita hidup dalam kerendahan hati? Dan itu akan membawa kita kepada keberhasilan.
Itu sebabnya penuhlah dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan memampukan kita hidup dalam kerendahan hati, sehingga ayat 45 tadi bagian terakhir dikatakan, apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup orang tersebut akan terlaksana ketika dia hidup penuh Roh Kudus yang dibuktikan dengan kerendahan hati. Lalu yang terakhir, saudara, ayat 45 dikatakan di sana, berbahagialah ia yang percaya. Kebahagiaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah beriman, hidup dalam iman, hidup dalam kepercayaan. Saudara, dunia ini tidak akan ada artinya jika kita tidak hidup dalam iman. Karena dunia ini akan binasa, saudara. Dunia ini akan lenyap. Dan kalau orang atau manusia yang hidup di dunia ini hidup tanpa iman, orang tersebut pun akan hidup binasa. Kelak akan binasa. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana dia berbahagia hidup dalam iman, pada satu saat dia akan mengalami kebahagiaan kekal. Nah, itu sebabnya, saudara, hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus supaya saudara mengalami kebahagiaan di dunia ini, saudara mengalami kebahagiaan nanti. Karena Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus berkata, dan berbahagialah ia yang telah percaya. Nah, sekali lagi, saudara, kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menolong kita, mengajar kita, menuntun kita. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dan bagi orang yang hidup dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, firman Allah menegaskan ayat 45 bagian terakhir tadi, apa yang dirancangkan Tuhan, dikatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana. Rindukan, saudara, rindukan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Dan apa bukti seseorang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Yang pertama, ketika kita belajar dari Elisabet, orang tersebut akan mengeluarkan kata-kata berkat. Yang kedua, orang tersebut akan hidup dalam kerendahan hati. Itu ayat yang 43. Dan ayat 45, yang ketiga, orang tersebut akan hidup dalam iman. Karena bagi dia, kebahagiaan itu adalah ketika dia hidup dalam iman. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Biarlah hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara hari ini dalam kepenuhan Roh Kudus. Saya berdoa saudara hidup dalam keberhasilan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa, saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Datang kepada Tuhan dalam kepenuhan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menolong saudara untuk berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu.
dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini, Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini,
Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.